Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan rahmatnya hingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Dan insyaallah taala di malam hari ini kita kedatangan tamu dari kelas C atau kelas gym ya, yang akan memberikan pemaparan atau mempresentasikan tentang penjelasan mubtada dan khabar. Ya, beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan bagian dari ujian ataupun tugas di kelas gym atau kelas C adalah melatih diri untuk mempresentasikan di kelas-kelas yang lain. Ya, dan berhubung salah satu kelas gym ya nanti akan memaparkan di kelas E ini pembahasan berkaitan dengan yang namanya mubtada dan khabar ya. Dan sedikit informasi ya kepada kelas gym yaitu Ibu Evi Ratnawati, semoga Allah berikan kemudahan untuk beliau bahwa kelas E ini baru masuk ke dalam pembahasan pertama ya mubtada khabar atau kalimat pemberitahuan. Ya bisa dibilang baru seumur jagung ya usianya mempelajari ilmu bahasa Arab dan baru masuk ke dalam pembahasan yang sederhana terkait dengan mubtada khabar. Namun bila nanti pemaparan telah dijelaskan, nanti akan dijelaskan berkaitan dengan mubtada khabar yang lebih luas. Nanti mohon kepada ummahat bagi yang tidak memahami, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ya, akan buka sesi tanya jawab. Dimohon perhatiannya kepada ummahat ya untuk melihat zoom-nya karena nanti akan di-share ya slide pemaparan mubtada dan khabar. Ya, bisa dipahami ya insyaallah ummahat. Baik, insyaallah. Kepada ya kita akan mulai kepada Ibu Evi Ratnawati ya, kepada beliau ya kami persilakan. Apakah bisa dibagikan dari Ibu Evi? Naam, Ustaz. Silakan. Afwan Ustaz, minta hostnya dulu. Maaf, iya, baik. Saya akan jadikan Ibu Evi host ya. Baik, silakan Ibu Evi untuk di-share. Dan ummahat mohon diperhatikan ya, lihat di zoom-nya ya. Bentar. Apakah sudah muncul, Mahat? Lampu matiin. Lampu. Itu yang diambil. Apa sudah kelihatan, Mahat? Sudah Bu Evi. Sudah. Oh, baik. Alhamdulillah sudah nampak. Sudah ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik,
Perkenalkan dulu ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Evi, saya salah satu peserta di takhusus bahasa Arab yang dibimbing oleh Ustadz Abdul Aziz, dan kebetulan saat ini saya tergabung di kelas C atau kelas GIM ya. Jadi malam ini saya bergabung dengan kelas E, tadi seperti sudah Ustadz sampaikan bahwa ini ada sehubungan dengan tugas dari Ustadz ya untuk semua ummahat di kelas GIM ini untuk melakukan pemaparan ya terkait dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh Ustadz. Kemudian saya berharap ya semoga pertemuan kita kali ini dimudahkan oleh Allah, mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah, dan semoga kita mendapat kemudahannya untuk bisa memahami pelajaran bahasa Arab ini yang kadang-kadang itu kalau saya rasakan itu ada apa ya up and down-nya gitu kalau itu ya. Jadi semoga kita diberikan keistiqomahan ya oleh Allah ya. Amin. Kemudian dari pembagian temanya saya mendapatkan tadi tema yang sudah disampaikan Ustadz yaitu mubtada dan khobar ya. Oh ya sebelumnya tadi sudah pernah dibahas ya Ustadz ya. Walaupun hanya Sedikit. untuk mubtada khobarnya sudah dibahas ya oleh Ustadz ya sebelumnya ya. Sudah. Sudah ya. Baik ya. Nggak apa-apa ya, nanti mungkin untuk yang sudah paham, ini bisa menjadikan murojaah. Untuk yang belum paham, semoga ya pemaparan saya kali ini bermanfaat untuk ummahat semua ya. Baik, kita untuk mubtada, kita masuk ya, kita mulai ya. Mubtada dan khobar ini adalah salah satu dari sekian rumus penting yang ummahat yang mendasar sekali dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Artinya, kalau saya bilang ini sangat penting untuk kita pahami, karena nanti ke depannya ketika ummahat ganti kitab ke kitab selanjutnya atau ke kelas-kelas selanjutnya ini akan terus muncul walaupun mungkin ada modifikasi seperti itu ya. Tapi dasarnya ini mau nggak mau kita harus kuasai gitu. Kemudian kita masuk ke definisi mubtada ya di halaman pertama. Mubtada itu kalau definisinya ya secara umum itu adalah isim yang berharokat dhammah atau kalau dalam istilah bahasa Arab kalau dhammah itu kan marfu ya yang terletak di awal kalimat. Jadi posisi mubtada itu di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Jadi kalau subjek berarti dia adalah sesuatu benda atau orang yang diterangkan atau dijelaskan dalam kalimat tersebut. Kemudian untuk menjadi mubtada itu ada syarat-syaratnya ummahat ya. Yang pertama, syarat-syarat mubtada itu yang pertama, dia harus merupakan isim ma'rifat. Apalagi nih ma'rifat. Sudah ada yang tahu tentang isim ma'rifat ummahat? Apa sudah ada yang tahu? Silakan. Isim yang berawal dengan alif lam. Nah, Masya Allah. Ya, jadi nanti ada di slide terakhir nanti akan Ana jelaskan sedikit ya tentang ma'rifat dan nakirah ya. Tapi untuk di awal-awal ini, jadi yang isim ma'rifah itu yang mudahnya gini, yang isim atau kata yang diawali dengan yang pertama alif lam, ya. Kemudian yang termasuk isim ma'rifah juga itu adalah nama orang, misalnya Hamidun, Muhammadun atau Aisyah tuh kayak gitu itu termasuk isim ma'rifat, ya. Kemudian ada juga kata tunjuk. Ummahat sudah belajar ya tentang hada, hadihi, kemudian nanti akan ada dalika, tilka dan sebagainya itu adalah kata tunjuk ya. Itu termasuk isim ma'rifah. Kemudian ada juga domir. Kalau domir itu kalau dalam bahasa Indonesia kita itu di pelajaran itu kata ganti ummahat. Jadi misalnya dia, mereka, kami itu kata ganti ya. Nah, nanti ada ini saya kasih titik 3 itu karena nggak hanya ini sebenarnya lebih luas, cuman untuk sementara ini saya rasa cukup ya sampai pembahasan ini aja. Oke, kemudian syarat yang kedua tentang mubtada ini adalah terletak di awal kalimat seperti tadi dalam definisi ya. Ya. Kemudian di sini ada saya kasih note ya tentang isim. Kalau sebelumnya kan kita paham isim itu apa kan ada kalau dalam bahasa Arab itu kan ada 3 ya, ada isim, ada fiil, kemudian ada huruf. Tapi ini nggak usah dipikirin dulu ya sekarang ya. Nanti ada waktunya untuk pembahasan lebih lanjut. Jadi karena ini saya di sini menyinggung isim, maka saya jelaskan sedikit tentang isim. Isim itu sebenarnya lebih luas dari sekedar kata benda ummahat ya. Jadi isim ini adalah setiap kata yang menunjuk pada manusia, kemudian hewan, tumbuhan, benda mati ataupun tempat dan waktu ya. Jadi itu semua termasuk isim. Dan kalau untuk tahu bisa membedakan ini isim, ini fi'il itu nanti juga ada teorinya tersendiri. Tapi untuk saat ini
mungkin nanti belum dipelajarin dulu ya. Nanti ada tahapan untuk belajar tentang ini. Baik ya, kita lanjut ke khobar sekarang. Baik, khobar itu adalah isim yang berharokat dhammah tanwin yang merupakan penjelasan dari mubtada. Dan dia itu berfungsi sebagai predikat. Jadi kalau tadi mubtada itu khobar, kalau mubtada itu adalah subjek, maka khobar ini ada predikatnya. Kalau kita dulu pernah belajar di bahasa Indonesia yang mahat ya, kalau bikin kalimat, itu agar kalimat itu menjadi kalimat lengkap, itu kan nggak bisa hanya subjek ya. Subjek yang berdiri sendiri itu kan nggak bisa ya untuk dipahami. Nah, harus ada subjek, ada SPOK kalau dulu ya. Minimal kalau kalimat itu kan ada subjek dan predikat gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu sih sebenarnya kalau mubtada dan khobar itu. Si mubtada ini adalah subjeknya, khobarnya ini adalah predikatnya kayak gitu. Jadi sesimpel itu sih gitu. Kemudian syarat-syarat untuk khobar ya. Yang pertama itu dia harus merupakan isim nakiro. Apa isim nakiro ini? Kalau isim nakiro ini kalau sederhananya dia isim yang tidak ada alif lamnya. Jadi karena dia nggak ada alif lam, otomatis dia ada tanwin di belakang. Karena mohon diingat ya Umahat, kalau ada satu kata yang sudah ada alif lamnya itu tidak boleh ada tanwin. Begitupun sebaliknya. Kalau dia ada tanwin, dia tidak boleh ada alif lamnya. Itu akan berlaku seperti itu seterusnya. Ya. Kemudian untuk syarat yang kedua tentang khobar itu harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenisnya. Nanti akan Umahat pelajari juga ya tentang mudzakkar. Mudzakkar itu kan kata-kata dalam bahasa Arab yang bersifat laki-laki ya, bukan hanya jenis kelamin laki-laki ya, karena nanti ada benda-benda yang sifatnya mudzakkar ataupun yang muannas. Nanti ini hanya saya jelaskan secara umum aja ya, untuk lebih detailnya nanti Ustadz ada waktunya tersendiri untuk menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, khobar itu harus sesuai dengan mubtada dalam hal jumlah. Nah ini yang mungkin dalam bahasa Indonesia kita nggak ada ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan hanya kata tunggal, kata jamak gitu ya. Kalau di bahasa Arab itu ada 3 Umahat. Kata tunggal itu namanya mufrad. Kalau misalnya jumlahnya 2 itu namanya musanna. Yang di atas 2 itu jamak. Dan itu pun nanti beda-beda kalimat itunya, katanya. Misalnya contohnya nih, yang kalau mufradnya itu kata tunggalnya baitun, pintu ya. Nanti kalau ada 2 pintu, jadinya baitani. Atau mungkin kalau pintunya di atas lebih dari 2, nanti namanya buyutun, seperti itu. Tapi itu nggak perlu dipikirkan sekarang ya. Jadi ini hanya yang Ana sampaikan itu hanya bahwa khobar itu harus sesuai dengan mubtada, harus mengikuti mubtada dalam hal itu tadi, mudzakkar muannas, kemudian juga dalam hal jumlahnya. Oh, apa? Kecepatan ya? Aman, oke. Baik. Nanti kalau ada yang ditanya, boleh dicatat dulu ya Umahat, nanti bisa di akhir sesi nanti kita buka tanya jawab ya insya Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Ana kasih 2 contoh ya di sini. Yang pertama itu al-baitu nadhifun. Nah, artinya rumah tersebut bersih. Nah, yang di sini yang berposisi sebagai mubtada itu adalah al-baitu. Kenapa al-baitu? Karena yang pertama, dia terletak di awal kalimat. Seperti tadi syarat mubtada, ingat ya, dia terletak di awal kalimat. Kemudian yang kedua, dia mengandung alif lam. Ya, ingat yang tadi Umahat ya, sudah disampaikan. Nah, kemudian untuk yang khabarnya yang mana? Nadhifun. Ya, karena nadhifun ini dia berposisi atau berfungsi sebagai predikat yang merupakan penjelasan dari mubtada. Dan kemudian dia juga berposisi sebagai atau berfungsi sebagai predikat. Udah ya? Contoh kedua nih. Dia jamilatun. Dia perempuan cantik ya. Kalau perempuan kan dia, kalau laki-laki kan nanti huwa yang hadir. Di sini dalam kalimat dia jamilatun, ini yang berposisi atau berfungsi sebagai mubtada itu adalah dia. Loh, kenapa? Karena ini kan nggak ada alif lamnya nih ya Umahat. Ada yang tahu kenapa? Ganti, menunjukkan orang. Ya. Nah, jadi hiya ini adalah dhamir atau kata ganti ya. Dia yang tadi saya sebutkan ya,
domir, ada kata ganti yang kalau dalam bahasa Indonesia ya ada hiya, huwa, huma, hum, nahnu, kayak gitu. Itu nanti dia walaupun tidak ada alif lamnya, dia itu termasuk isim yang masuk dalam ma'rifah. Ya. Kemudian khobarnya di sini jamilatun. Ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum masuk ke latihan? Silakan Umahat. Afwan, mau tanya. Ya, silakan. Ini mungkin tolong dikoreksi yang saya pahami ya. Kalau mubtada itu kan diawali dengan alif lam. Iya. Berarti khusus untuk domir, semua domir itu termasuk juga mubtada gitu, walaupun dia tidak diawali dengan alif lam. Ya. Sudah itu ya. Ya, kalau untuk domir itu kan jadi tadi sudah saya sempat ini ya jelaskan di sini tadi. Nah ini syarat mubtada yang pertama ya merupakan isim ma'rifah. Yang pertama isim ma'rifah itu biasanya mengandung alif lam. Kemudian nama orang itu kan nama orang kan nggak ada yang alif lam ya. Muhammadun itu kan nggak ada alif lamnya. Dia masuk ke ma'rifah. Kemudian kata tunjuk hada, hadihi, dalika itu nggak ada alif lam juga. Tapi dia termasuk dalam isim ma'rifah. Nah, salah satunya itu domir. Jadi domir, semua domir itu masuk ke isim ma'rifah. Iya, tadi saya bingungnya itu. Makanya ini apakah domir termasuk juga sebagai mubtada gitu. Iya. Betul. Boleh ditambahkan ya, saya tambahin sendiri ya. Syarat mubtada salah satunya domir gitu ya. Iya, ini sudah ada sih di sini sudah ditulis nih di ininya. Oh, di ujung. Oh ya. Waduh, saya di handphone. Nanti di slide terakhir nanti akan ada lagi pembahasan tentang ma'rifah dan nakirah ya. Ada sedikit. Oh gitu, iya. Afwan, Ya, Wak, iya. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, Mahat? Silakan. Kalau enggak kita masuk ke latihan dulu ya. Jangan terlalu cepat ya, Baik. Memang ngomongnya juga cepat ya. Masih ini, Ya. Baik. Ini saya di sini ada 5 kalimat nih, Ada yang bersedia mau ini latihan? Silakan. Boleh satu persatu, tapi hanya ada 5 nih saya sediainnya. Nggak kelihatan ya? Kecil. Di sana kecil. Bisa di zoom kok. Bisa di zoom di apa namanya ya, di swipe gitu. Masjidu. Nah, silakan Nah, kelihatan insyaallah. Al masjidu kabirun. Nah, artinya apa Masjid besar. Masjid tersebut besar. Ya. Mubtadanya yang mana Tadanya al masjidu. Nah, terus khobarnya? Khobar. Kabirun. Masya Allah, betul ya. Mudah ya ya? Nah, masih mudah. Oke, baik. Silakan yang nomor 2 ada lagi yang mau mencoba. Oh, Hadi Kotun ya. Al-Hadi. Tadi kotu. Al-Kotu. Jamilatun. Artinya apa Tahunya Jamilahnya aja. Jamilah. Iya, Hadi Kotun kebun ya? Kebun. Jadi artinya kebun tersebut atau kebun itu jamilatun indah ya, bisa cantik, bisa indah ya. Kemudian mubtadanya yang mana? Indah. Mubtadanya al-hadiqatun. Jamilatun khobar. Al-hadiqatu ya ya. Enggak boleh pakai tanwin. Al-hadiqatu. Oh ya, al-hadiqatu jamilatun. Ini latunya betul ya. Tanwinnya ada di khobarnya ya. Ya, karena kalau ada alif lam ini di satu kata ini kalau udah ada alif lam tidak boleh ada tanwin lagi ya. Boleh ada tanwinnya? Ya, nggak boleh. Ya. Jadi gitu ya. Jadi al-hadiqatunya mubtada,
Jamilatunnya itu Jamilatunnya adalah khobar. khobarnya. Nah, ya. Untuk nomor selanjutnya silakan ada yang lain. Ar-Rijal Ar-Rijalu Jamilun. Ar-rajulu Ar-Rajilu Jamilun. ar-rajulu. 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 Laki itu tampan. Ar-rajulu ya, nggak pakai tanwin ya, Ar-rajulu Dulu jamilun. Domah aja. Laki-laki itu tampan. Baik, yang mubtada'nya yang mana, Yang rojul, Ar-rajulu. Ar-Rajulu yang khobarnya Jamilun. Jamilun. Masya Allah ya. Mudah kan, ya? Nih ada 2 lagi nih, ayo. Siapa lagi, Al-mar'atu jamilatun. Masya Allah. Ya, mubtada'nya yang mana, Al-mar'atu khobarnya jamilatun. Artinya, Perempuan itu cantik. Masya Allah. Udah pintar-pintar nih, Ustadz. Contoh terakhirnya silakan, Tinggal Nah, satu. coba ya. Al-waladu maridun. Nah, Masya Allah. Artinya, Anak laki-laki kecil itu sakit. Nah, Masya Allah. Mubtada'nya yang mana, Al-waladu khobarnya maridun. Masya Allah. Nih Ustadz nih, tadi bilangnya pemula kok udah pinter-pinter Ustadz. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Pintarnya pelan-pelan. Oke. Ini ada satu slide lagi, tadi saya coba untuk ulas tentang isim ma'rifah dan nakirah ya. Jadi kalau ini yang di sini yang saya tulis di sini, ini nggak semuanya ya ya. Jadi hanya saya sesuaikan aja untuk yang dibutuhkan saat ini aja. Nanti kalau ini ada yang, makanya saya kasih yang dan lain-lain itu karena masih ada yang lain ya. Dan tapi itu nanti perlu pembahasan lebih lanjut oleh Ustadz ya. Yang pertama itu tentang isim ma'rifat atau ma'rifah ya. Itu isim ma'rifah ini adalah isim yang memiliki makna khusus atau tertentu atau yang sudah diketahui. Misalnya gini kan, ini isim ma'rifah tadi, syaratnya dulu ya. Beralif lam yang pertama. Tadi ya, sudah ya yang jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, yang termasuk isim ma'rifah yang lain selanjutnya adalah isim alam. Nah, isim alam ini itu termasuk nama orang, nama kota atau tempat ya, itu. Kemudian nama gelar atau lakop ya. Kemudian kunyah, nama kunyah itu kayak Ummu Fadil, Afwan minjam namanya Ummu Fadil, Ummu Zuhdi, seperti itu nama kunyah ya. Itu termasuk dalam isim ma'rifah. Jadi walaupun tidak ada alif lamnya, dia tetap dikatakan sebagai isim ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya, tadi yang ditanya ya, ada Ummu tadi yang bertanya, ini domir atau kata ganti. Nah, iya, dia termasuk isim ma'rifah. Huwa, huma, hum, hiya, kayak gitu ya. Nahnu, gitu kan. Hunna itu kata ganti ya, atau domir, itu termasuk ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya kata tunjuk, atau dalam pelajaran kita disebut isim isyarah ya. Di bab pertama kan belajarnya ini ada hada, ada hadihi, sudah sampai hadihi ya sekarang ya? Sudah. Hadihi. Itu termasuk isim ma'rifah. Jadi misalnya kalau di pelajaran di bab-bab awal itu kan misalnya ada hada kitabun. Seperti itu, jadi hadanya itu ma'rifah, dia adalah mubtada posisinya. Kitabunnya itu adalah khobar. Seperti itu, Ya. Kemudian untuk yang lain-lain ada beberapa yang lainnya, nanti itu perlu penjelasan ya nanti pada saat nanti ada stepnya lah oleh Ustadz ya, karena itu lebih detail. Ya, kemudian untuk yang isim nakiroh ini lebih simpel, lebih sederhana ya. Untuk saat ini cukup kita pahami bahwa isim nakiroh itu adalah isim yang memiliki makna masih umum. Artinya misalnya baitun, itu kita nggak tahu baitun itu kan sama rumah ya artinya ya, tapi kita nggak tahu rumahnya yang mana, yang dimaksud ini yang mana kayak gitu. Kalau al baitu ini sudah tertentu, misalnya rumahnya itu sudah tahu yang dimaksud tuh yang itu, seperti itu loh. Paham nggak Nangkep nggak Insya Allah. Insya Allah ya. Afannya kalau memang kalau ngomong saya agak cepet. Afan. Oke, ya itu tadi cirinya itu isimnya tanpa alif lam. Seperti itu.
Ada lagi yang ingin disampaikan, Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah jelas, insya Allah. Insya Allah jelas ya. Sudah cukup ya. Kalau memang sudah jelas, sepertinya hanya itu yang bisa saya paparkan di sini. Semoga bermanfaat ya untuk saya terutama, kemudian untuk Ummahat. Semoga bermanfaat untuk lebih memperdalam, memperluas, memperkaya pengetahuan kita ya. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khair, jazakallah khair Ustadz sudah diberi kesempatan. Waktu saya kembalikan ke Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah khairan. Jazakallahu Belum khairan, jadi Ibu guru, Evi. belum jadi ustazah. Insya Allah. Masya Allah. Sebentar. Oh, insya Allah. Masya Allah. Ya, Saya baik. sudah kembalikan hostnya Ustadz. Silakan Iya. Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ibu Evi, ya, Ustazah Evi di pertemuan kita kali ini, ya. Ya kan Ustazah itu guru ya. Saat ini menjadi guru ya kepada kelas E, dan alhamdulillah atas izin Allah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Dari ilmu-ilmu tersebut, apakah Ummahat dapat memahami dengan baik? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Ya. Nah, ini kan bagian dari penilaian juga ya. Ada yang bilang kecepatan. Memang cara bicaranya demikian. Ya. Jadi cara bicaranya demikian ya. Jadi dari pemaparan tersebut, alhamdulillah ya kita bisa memahami makna mubtada dan khobar. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ummahat. Ya, jadi makna mubtada khobar itu apa? Kan tadi sudah dijelaskan tuh sama Ibu Evi. Silakan, ada Ibu Dina, Ibu Hasana, Ibu Tina, ya, Ibu Yuna, Ibu Erviani, Ibu Isna, dan Ibu Rina. Ya, jadi mubtada khobar yang Ibu tangkap, ya, yang Ummahat tangkap apa? Kalau Silakan. mubtada itu Ustadz sama kalau dalam bahasa Indonesia sebagai subjeknya, sedangkan khobar itu predikatnya. Jadi ya subjek dan predikat gitu. Ada yang melakukan pekerjaan dan pekerjaannya gitu Ustadz. Masya Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia Ustadz. Ya. Ada lagi Ummahat yang dapat ditangkap tadi selain Ibu Dina? Susunan kata yang mengabarkan kata yang di depan. Oh, susunan kata yang mengabarkan kata di depan. Demikian ya. Kata tunjuknya, kata tunjuknya. Kata tunjuk, ada dhamir ya. Tadi disinggung juga disebut dengan isim ma'rifah nakirah. Sudah belajar belum isim ma'rifah nakirah? Sudah ya? Isim Ma'rifah dan nakirah. Sudah ya, kalau tidak salah pekan lalu. Atau belum? belum Ustaz. Belum, Oh, Ustaz. belum ya. Tapi Belum, sudah Ustadz, paham, belum. alhamdulillah. Tadi sudah disinggung sedikit Ustadz. Sudah disinggung sedikit. Ya, alhamdulillah. Baik, di sini kita jelaskan sedikit ya. Terima kasih kepada Ibu Evi. Saya tadi menilai ya terlebih dahulu bagi tugas untuk kelas gym kepada Ibu Evi. Syukran wa jazakillah khairan. Apabila Ibu Evi berkenan untuk mendengarkan sampai habis juga tidak mengapa. Kalau Ibu Evi mau izin keluar juga mungkin ada keperluan, ya tidak mengapa. Karena tugasnya sudah selesai ya Ibu Evi. Syukran kepada Ibu Evi. Barakallahu fiki. Baik. Berkaitan dengan ismun atau ismul ma'rifah. Ya. Apa itu ismul ma'rifah? Ya. Ismul ma'rifah adalah sebuah kata yang sudah diketahui dengan jelas. Dengan kategori, ciri, alif, dan lam. Contohnya, al-baitu. Ya. Al-baitu. Contoh lain adalah isim alam, ismul alam. Contohnya nama orang, Hamid, ya,
Lalu ada lagi apa? Mahat domir ya. Huwa. Dulu kita belajar huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Lalu ada lagi selain domir, kata tunjuk, hada, dan teman-temannya. Hada, hadihi, dzalika, itu, tilka, itu untuk perempuan, muannas, ya. Lalu ya berikutnya adalah selain nama orang, kota. Tadi ya isim alam itu kota. Ya, ini bagian dari isim domir ya, domir. Nama kota Ya. aja saja. Nama kota. Nama kota, nama negara, nama daerah, ya. Itu masuk ke dalam isim alam. Ya. Nah, ini berkaitan dengan domir. Ya. Isim domir. Ya, ada isim isyarah. Kan kita sudah pernah belajar juga ya. Nah, ini hanya mengingatkan dan sudah diingatkan oleh Ibu Evi isim isyarah. Ismun, domirun, isyaratun. Nah, isim alam yang lainnya selain nama orang, kota, ya daerah, ya ada namanya tadi Ibu Evi telah singgung apa Ummahat? Gelar. Gelar, ya misalkan As-Siddiq, ya kan ada gelar Al-Amin, ya. Siapa yang dijuluki Al-Amin? Rasulullah. Ada yang dijuluki Al-Masih, yang ditunggu. Siapa yang dijuluki Al-Masih? Imam Mahdi. Imam Mahdi apa Isa Al-Masih? Nabi Isa ya. Nabi Isa. Imam Mahdi nggak ditunggu. Nanti dia datang. Iya. Lahir dia. Memang jadwalnya lahir. Tapi kalau Isa Al-Masih dia turun tuh, ya. Begitu juga Dajjal, Al-Masih Dajjal, ya. Yang ditunggu-tunggu bagi orang Yahudi, ya. Nah, itu julukan, gelar, ya. Lalu ada juga yang namanya kunyah. Kunyah itu biasanya dinisbatkan kepada anaknya. Misalkan Ummu Fadil berarti anaknya si Fadil, ibunya Fadil, ya. Ada Abu Hurairah, bapaknya Hurairah. Hurairah itu para kucing, ya. Karena itu adalah kunyah itu dinisbatkan kepada kucing karena Abu Hurairah sangat mencintai kucing. Ya. Seperti itu. Abu Lahab, ya. Abu Jahal, Abu Janda, kan begitu ya. Ya, begitu Mahat. Paham tunan insyaallah. Ya. Nah, ini sebenarnya murojaah apa yang disampaikan Ibu Evi. Ya, murojaah apa yang disampaikan oleh Ibu Evi. Ya, ada yang ingin ditanyakan materi yang Ibu Evi sampaikan tadi? Ya, pahimna ya insyaallah. Ya, kalau sudah dipahami alhamdulillah ya, kita tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi lebih mudah nih. Ya, silakan. Mau tanya, kan itu kan yang Ustaz nulis di awal itu kan ismul ma'rifati. Nah, kan yang kemarin Ustaz jelasin kalau ada alif lam itu berarti dia pakai domah Ustaz. Apa? Ya. Gimana sih saya nggak paham Betul. juga. Betul. Ya, kalau dia pakai alif lam, dia doma itu maksudnya tidak bertanwin, ya. Nah, kalau ini ma'rifati, kenapa dia ti, ya. Ini sengaja kita buat yang ada perubahan atau perbedaan, ya, berkontradiksi dari penjelasan yang sebelumnya, karena ini belum dibahas. Nah, ini dia pembahasannya bukan susunan mubtada khobar, ismul ma'rifah, ya. Nah, dia bukan mubtada khobar, ya. Dia susunannya berbeda, ya.
Nanti ada pembahasannya. Kalau bocorannya namanya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, belum kita bahas. Ya, sama seperti ini. Ismul alami. Oh, alami biasanya. Kalau yang bawah ismun domirun, nah itu digabung ya, dia sama. Susunannya beda nih, yang ini sama ini sama. Yang ini dengan yang ini yang sama. Seperti itu. Ya, baik. Jadi kita butuh sesuatu yang membuat kita penasaran, Ummahat. Kok ini begini ya? Kok ini begini ya? Agar kita cari tahu nih. Apa yang terjadi kalau kita hanya memberikan ikan saja tanpa memberikan kail untuk pancingan ya dan cacingnya untuk kita siapkan untuk memancing ya. Apakah beda ya rasanya beli ikan di pasar dengan kita mancing lalu dapat ikan ya. Ketika kita memasaknya ya sama atau beda, Umar? Beda, Ustaz. Beda rasanya. Ini kan hasil jeripayah saya nih mancing. Ya, dia usaha, dia cari tahu nih apa ya. Ya, jadi kan orang penasaran. Alhamdulillah ada yang nanya. Ismul ma'rifati. Ya, kenapa ma'rifati? Ya, kan kemarin dijelaskan kalau pakai alif lam dia berdoma. Ya. Maka kaidahnya kalau ketemu tadi Ibu Evi sudah menjelaskan kalau ketemu alif lam dari sebuah kata seperti ini, al-baitu, maka harokat akhirnya tidak boleh tanwin. Tanwin itu domatain, fathatain, kasrotain. Lalu bolehnya apa? Bolehnya itu domah saja, fathah saja, atau kasroh saja. Kapan dia bisa menjadi kasroh? Kapan dia bisa menjadi fathah? Ya, itu kita belum pelajari. Nanti Ummahat pelajari itu. Ada jadwal pembahasannya. Ya. Fahim tun insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ada lagi yang tanyakan? Mohon maaf kalau suaranya agak kecil ya karena suara Ana masih dalam proses pemulihan ya. Jadi mohon dimaklumi. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita masuk kitab ya. Karena kan khawatir ketinggalan dengan kelas A. Kita bersaing dengan kelas A, Ummahat. Kalau kelas E dan A itu satu. Iya? Nggak apa-apa, yang penting paham, Ustaz. Pelan-pelan. Iya, betul. Ya, maksudnya pemahamannya bukan babnya gitu ya. Kita bukan mengejar bab kelas A dengan kelas E bersaing, bukan. Tapi pemahamannya. Karena pemahaman kita terkait dengan mubtada khobar ya, dan di kelas A itu berkaitan dengan sama mubtada khobar tapi dengan penjelasan yang ada tambahannya. Nah, kita bahas ya di sini. Kalau di kitab sampai halaman berapa, Ummahat? 13. 13. Ustaz. 13 ya. Sudah selesai 13. Iqra belum. Oh, Iqra waktu. Ya, ini kalimat yang sederhana. Ya. Kita baca sama-sama ya, Ummahat. Mohon di mic-nya bisa dinyalakan dan kita artikan bersama-sama ya. Agar tidak mengantuk ya. Baik. Kita mulai dari rakam wahid ya. Iqra'na jami'an wahid itsnan salasa. Hadza labanun. Naam. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Artinya apa? Ini gula dan susu. Ya. Ini gula dan itu susu. Di dalam kalimat ini ada dua mubtada, ada dua khobar. Yang pertama, mana mubtadanya? Haza. Haza dan zalika. Khobarnya yang mana? Sukarun dan labanun. Sukarun labanun. Alhamdulillah kita bisa memahami dengan baik. Rakam isnan
Wahid, isnan, salasa. Man dzalika Indonesia imun. Namun Imamun mumtaz. Artinya siapa itu pemimpin sholat. Apa itu? itu pemimpin sholat atau pimpinan sholat, ya, sahih, imam, ya. Berikutnya, ya, kalau kita bertanya tentang man zalika imamun, ya, kita lihat di nomor 3 pertanyaannya menjadi A, ya, wahid, isnan, salasa. adzalika kalbun. Zalika kalbun. Artinya apa, Umar? Apakah itu kucing? tidak itu anjing. Tidak, anjing. itu anjing. Ya, itu anjing. Ya, apakah itu kucing? Tidak, itu seekor anjing, sahih. Rakam arba'ah, wahid, isnan, salasa. Naam. Artinya Apa ini? ini batu, ini sebuah batu, sahih. Ya, ini semua adalah susunan mubtada khobar. Ya. Ada al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Imamun, apa artinya imam? Pemimpin. Pemimpin, ya, pemimpin sholat, ya, pemimpin dalam rumah tangga juga bisa, imam juga, ya. Hajarun, apa hajarun? Sukarun, Gula. labanun, Susu. susu, sahih. Kalau susu murni masih ingat? Halibun. Halibun, sahih. Masya Allah. Ya, hal min sholat yang ditanyakan? Kan Ustaz, itu kan Nah. yang mubtada khobar itu kan yang jawabannya ya Ustaz, misalnya gini, yang zalika imamun. Kalau pertanyaannya itu Ustaz, yang man zalika? Pertanyaan yang bagus ya. Kalau pertanyaan bagaimana? Man zalika mahadza, kan gitu ya? Nah, Ustaz. Nah, ya. Apakah ini adalah mubtada khobar? Ingat, mubtada khobar itu adalah memberitahukan subjek predikat tadi yang dijelaskan Ibu Evi. Apakah pertanyaan itu ada subjek, ada predikat? Gak ada Ustaz, siapa itu? Tidak ada. Jawaban Gak ada, ya, gak ada. Maka pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang kita bahas ya, bukan pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan yang kita bahas ini tidak termasuk bagian mubtada dan khobar. Ya, tidak termasuk mubtada khobar. Ya. Nah, lalu termasuk bagian apa? Namanya istifham. Ya, istifham itu adalah kata pertanyaan. Kata tanya. Kata tanya. Ya. Nah, kata tanya itu adalah ma'rifah. Ya, ini belum kita bahas nih, cuman merembet sedikit lah ya, merembet sedikit. Ya, tadi kan sudah dijelaskan isi ma'rifah ya. Ya, nah, di antaranya ada juga yang namanya istifhamun, ya, istifhamun. Ada man. Baru sampai sini. Ya. A itu sinonimnya hal. Hal. Dalam Al-Quran banyak tuh. Hal yastawi, ya. Hal apa namanya? Banyak ya Al-Quran. Hal. Hal itu apakah? A juga sama. A'aminkum man fis sama. A'aminkum man fis sama. Ya. Man, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah isim ma'rifah, ya. Isim ma'rifah, ya. Nah, makanya bocoran sedikit,
bahwa kata tanya itu bersanding dengan isim ma'rifah yang lainnya. Makanya setelah ma apa? Hada. Kan begitu ya? Setelah man, zalika. Zalika isim ma'rifah juga kan? Ya. Kata tunjuk kan isim ma'rifah juga. Ya. Ini bocorannya bahwa kata tanya itu akan selalu isim ma'rifah susunannya. Ya. Akan selalu, berarti apa nggak bisa lepas memang Ustadz ya, gandengannya ya Ustadz. Untuk saat ini. Susunannya. Susunannya. Untuk saat ini. Kita bicara kelas E. Iya. Nanti ada lagi pembahasannya. Nah, tapi ada kok yang begini. Tapi nggak semua. Ya. Hanya di penasaran. Oh ya. Begini ya. Ternyata bahasa Arab itu begitu fleksibel. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran kebanyakan isim ma'rifah pakai alif lam ya, atau nggak usah jauh-jauh yang ada di buku ya. Ahadza ya, ahadza hamidun ya misalkan. Ya, ahadza hamidun misalkan. Ya. Apakah ini hamid gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang lain biasanya ya setelah hadza baru ada yang namanya nakiro ya atau isim nakiro seperti ahadza kalbun kan gitu ya. Nah, jadi yang kita jelaskan adalah setelah kata tanya. Setelah kata tanya pasti isim ma'rifah. Ahuwa Muhammadun? Apakah dia Muhammad? Ya. Ini menunjukkan bahwa setelah isim istifham kata tanya pasti ma'rifah, pasti. Ya. Isim ma'rifahnya domir gitu Ustadz ya. Iya, betul sekali. Isim ma'rifahnya domir. Seperti itu. Ya. Baik. Cukup ya insya Allah. Nah, waktu terbatas kita mulai ke pelajaran ketiga, umat. Pelajaran ketiga ini sudah dibahas oleh Ibu Evi, alhamdulillah. Saya tidak perlu capek-capek juga gitu ya menjelaskan. Ya, pelajaran ketiga adanya baitun dan al-baitu. Nah, ini kan masuk ke isim ma'rifah, isim nakirah yang tadi ya dibahas. Ya. Contohnya baitun, baitun isim nakirah apa isim ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Ya, apa bedanya baitun dengan al-baitu? Yang baitu tanpa alif lam dan bertanwin. Kalau al-baitu ada alif lam dan tidak bertanwin. Jadi sub. Betul. Tapi artinya sama apa beda? Oh beda Ustadz. Beda. Bedanya apa? Kalau alba itu sudah jelas, kalau baitun belum jelas. Itu jelas rumahnya. Iya, Masya Allah. Sudah jelas ya. Kalau baitun? Kalau baitun masih umum. Masih umum. Betul, sahih ya. Nah, jadi tidak perlu dijelaskan lagi perbedaannya. Insya Allah mudah ya. Isim ma'rifah dan nakirah. Baitun isim nakirah namanya, istilahnya ya. Al-baitu istilahnya adalah isim ma'rifah. Dan mubtada ya, kita bicara mubtada. Harus isim ma'rifah. Tadi telah dijelaskan juga harus isim ma'rifah. Ya. Nah, di antaranya yang isim ma'rifah kita gunakan namanya kata tunjuk ya, isim isyarah. Hadza baitun. Nah, ini namanya mubtada. Ini namanya khobar. Ya, karena khobar itu dia wajib nakirotun. Ya, kalau mubtada itu wajib ma'rifatun. Wajib. Kan kita sudah mengetahui apa saja ma'rifah, apa saja nakirah. Nah, al-baitu jadidun. Tadi telah dijelaskan juga oleh Ibu Evi. Dengan contoh yang berbeda. Tapi intinya sama.
Nah, dia menggunakan alif lam berarti dia adalah isim ma'rifah. Berarti dia adalah mubtada. Ada. Jadidun adalah Khobar. khobar. Kenapa? Karena dia tidak beralif lam, dia adalah nakirah. Ya. Fahim tunna insyaallah. Ya, insya Allah. Insyaallah. Ya, kalau sudah paham kita buat nggak paham sedikit ya, biar penasaran. Boleh ya, Ummahat? Hah? Boleh tidak? Coba Ustaz. Insyaallah ya. Ya, Contoh Ustaz. misalkan dengan domir, kan kita belum belajar domir nih, tapi telah dijelaskan oleh Ibu Evi. Domir misalkan yang gampang saja ana. Apa artinya ana? Saya. Ya. Nah, saya ini bagian dari isim apa? Isim ma'rifah. Ya, ma'rifat. Ma'rifah. Betul ya? Saya adalah isim ma'rifah. Ya. Lalu namanya misalkan Zainab. Zainabu. Ya. Zainab. Dia isim ma'rifah apa nakirah? Ayo. Hah? Zainab ma'rifah apa nakirah? Iya sebenarnya Nama orang loh. ma'rifat. Nah, kan tadi udah dijelaskan oleh Ibu Evi. Ma'rifat. Ma'rifah. Ya, ma'rifat kalau dalam bahasa itu. Nama orang kan ma'rifah. Berarti ini ma'rifah. Ini ma'rifah. Kan gitu ya? Ya, Beda dengan yang atas tuh. Lalu kalau kita tanyakan susunannya, mana mubtada'nya? Ana. Mubtada'nya. Nah, mubtada. Karena kan ma'rifah ya. Iya. Lalu khobarnya yang mana? Zainab. Khobarnya jadi nakirah, jadi ma'rifah. Lah, kok begitu? Dia nama orang. Nama orang ini, nama orang kan ma'rifah. Khobar mah nakirah, bukan ma'rifah. Jadi Ayo. gimana? Dua-duanya itu, dua-duanya ma'rifah. Dua-duanya ma'rifah. Nah, jadi gimana dong? Zainab ini apa statusnya? Tapi kalau dikonversikan ke bahasa Indonesia, Zainab itu predikat, Ustaz. Ana itu sebagai subjeknya. Ya, berarti kan predikat khobar. Berarti Zainab khobar dong. Tapi dia nakirah, Ustaz. Tadi karena harus nama orang, baru nama orang. Sedangkan dia ma'rifah, Ustaz. Iya. Ada yang tahu, Ummahat? Isim alam kan begitu. Ya, harusnya kan ini khobar ya. Ya. Nah, tapi khobar kan harus nakirah lah. Ini kan Zainab isim alam ma'rifah. Ya. Nama orang. Iya, betul sekali. Ya. Kita ajarkan untuk berpikir agar nanti ingat, oh iya ini ya. Jadi akan terus ingat tuh. Ya. Maka Ibu Evi mungkin tahu? Ustadz aja, Ustadz. Nggak apa-apa, boleh disampaikan. Nggak Ustadz aja, Ustadz. Ya. Ustadz. Nah, ya. Jadi kalau kita telusuri, ana Zainab itu adalah susunan mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Ya, sudah betul nih mubtada. Ya, ini khobar. Kan menyampaikan saya adalah Zainab. Tunjuk. Ya, saya adalah Zainab. Berarti isim alam itu ya yang nama orang itu bisa menjadi nakirah dan juga bisa menjadi ma'rifah tergantung kepada susunannya. Ya,
Nah, ini bonus ya pada ummahat ya. Jadi kata nama orang misalkan Muhammad, ya apakah misalkan di komplek rumahnya Ibu Rina ya ada yang namanya Muhammad ya, tukang apa paket nanya ya, rumahnya Muhammad di mana ya gitu ya. Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Di sini nama Muhammad ada 3 ya. Muhammad A, Muhammad B, Muhammad C gitu ya. Nah, ketika kita jelaskan ya, saya Muhammad, berarti menjelaskan yang namanya Muhammad itu adalah yang disebutkan yaitu saya ya. Maka ini untuk menerangkan. Artinya apa? Isim alam yang berkaitan dengan nama-nama orang itu bisa saja menjadi nakiro. Ya, bisa saja menjadi nakiro. Ya, paham tuna insyaallah. Nah, Ya. Ustaz? Berarti yang kekhususan isim ma'rifah yang bisa jadi isim nakiro itu apakah hanya nama orang? Bagaimana kalau misalnya nama kota gitu kan? Nama kota, pertanyaannya, nama kota ada berapa? Misalkan Jakarta ada berapa? 1. Ada 1, berarti ma'rifah. Semua orang tahu Jakarta. Ya. Nah, itu ditinjau dari apa namanya kebiasaan al-adah ya. Ya. Makanya dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-adatu muhakkamah. Nah, artinya adat kebiasaan itu menjadi suatu hukum. Ya. Zainab, apakah Ibu tahu nama Zainab di Indonesia ada berapa? Banyak. Banyak. Nggak usah Zainab deh, Muhammad aja. Muhammad ada banyak. Ya, apalagi kalau di absen anak-anak kita. M apa, banyak M semua depannya. Ya. Nah, artinya dia bisa ma'rifah dan nakirah. Ya. Tapi kalau nama kota, ya, ada nama kota yang mungkin sama ya. Kayak Depok. Depok tuh ada loh di Jawa Tengah namanya Depok juga. Iya, dekat Jogja Ustaz. Di mana Jogja ya? Nah, Ustaz Jogja. Ya, ada Depok juga. Nah, itu dia bisa nakiro. Depok tuh Depok mana? Ya, Depok Jawa Barat atau Depok yang ada di Jogja. Ya, seperti itu bisa ditinjau dari apa adatnya, bilangannya atau penamaannya ada berapa, ada banyak. Kayak kota Mekah. Ya Mekah nggak usah ditanyakan lagi, cuman 1 Mekah. Kecuali orang Syiah Mekahnya di Irak gitu ya, di Iran. Seperti itu. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. Cukup ya, Ummahat ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada, alhamdulillah ya, atas izin Allah kita menyelesaikan rangkaian kegiatan di malam hari ini dengan baik, dengan lancar, alhamdulillah. Dan kita ucapkan terima kasih, syukran wa jazakillah khairan kepada Ibu Evi yang telah memaparkan tema mubtada dan khabar di kelas E ya. Dan ini bagian dari rangkaian tugas di kelas C ya. Semoga di kelas E ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas, wawasan yang lebih luas terkait dengan makna mubtada dan khabar. Kami ucapkan terima kasih, syukron juga kepada ummahat yang telah mendengarkan dan menyimak dengan baik dan aktif ya dalam bertanya dari pemaparan tadi ya. Dan ini bagian nilai plus ya. Kalau yang memaparkan itu aktif dan yang menjadi mad'u ya pendengar itu aktif, nah ini jadi nilai plus nih untuk Ibu Evi ya.
terima kasih kepada ummahat yang berjuang untuk membantu Ibu Esti ya mendapatkan nilai yang terbaik insya Allah ya. Mungkin ini berjuang memahami. ya berjuang memahami juga gitu ya. Baik. Mungkin ini kalau tidak ada pertanyaan yang bisa Ana sampaikan dan insya Allah ya. Ada pertanyaan? Ada tugas atau tidak? Sekarang pekan keberapa? 5. 4 ya. Sudah dibuatkan kan ya ininya apa namanya akadnya akadnya bahwa setiap pekan keempat ini kita nggak ada tugas istirahat ya karena yang merekap ya sedang fokus untuk merekap pekan pertama, kedua, ketiga ya tugasnya karena nanti kita akan memberikan jahizah bagi siapa saja yang cepat untuk menyetorkan lalu tulisannya rapi dan juga nilainya apa namanya jawabannya benar ya. Itu nanti akan kita rekap ya dan mohon ditunggu infonya atau pengumumannya nanti di grup ya. Baik. Demikian mungkin dan untuk ummahat ya kalau tidak ada tugas bukan berarti tidak murojaah ya mohon dibahas dipelajari pelajaran yang ketiga halaman 14 dan 15 ya pekan depan kita akan bahas habis-habisan ya pekan depan insyaallah taala ya baik mungkin ini yang bisa disampaikan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi